Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, marilah kita berdoa sesuai ajaran. Yang pertama, kami persilahkan kepada Dr. Gigi Nur Suraya, spesialis penyakit mulut selaku Ketua Panitia. Materinya juga sangat menarik, dari herpes simplex, virus infection. Baik, selanjutnya memasuki acara sesi 1 dengan pembicara Prof. Rahmi Amta, Dr. Gigi MPS, spesialis penyakit mulut PhD, yang membahas tentang an update of oral manifestation COVID-19 yang akan dimoderatori oleh Dr. Gigi Dwi Stianingtyas, spesialis penyakit mulut. Sebelum acara kami serahkan kepada moderator, saya sedikit ingin memperkenalkan moderator kita, tentunya yang sudah tidak asing lagi, terutama di adik-adik mahasiswa. Mungkin ya, beliau adalah salah satu staf pengajar di Departemen Ilmu Penyakit Mulut FKG UHT, dan juga staf Dr. Gigi spesialis penyakit mulut di RSAN Dr. Ramelan Surabaya. Monggo Dr. Ani, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Dr. Karin. Izinkan sebelum dimulai saya ingin menyapa kepada para pemateri, terima kasih. Kemudian kepada jajaran Direktur RSGM dan kepada para mahasiswa dan alumni UHT serta peserta dari seluruh Nusantara. Baiklah, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Sebelumnya akan saya bacakan CV tentang Prof. Rahmi Amta. Jadi beliau banyak ya Prof. Rahmi ya, ininya jabatan dan reputasinya banyak. Jadi beliau adalah alumni dari FKG Trisakti dan lulus Master Dental Surgery Oral Medicine dari University of Malaya Kuala Lumpur. Begitu juga dengan PhD-nya dan ilmiahnya baik di event internasional maupun di nasional, dan menjadi beberapa reviewer di beberapa dental jurnal, dan yang paling organisasi yang digeluti juga banyak, diantaranya sebagai Ketua Ikatan Spesialis Penyakit Mulut se-Indonesia dan menjadi anggota tim P3 KGB PGI, dan yang paling top adalah sebagai Satgas COVID ya Dok, ya Prof? Oke Dok. Satgas COVID. Baiklah, rasanya sudah tidak sabar lagi untuk mengetahui apa saja tentang an update of oral manifestasi of COVID. Monggo Prof, silahkan dimulai. Ya, waktunya baik. 40 menit. 40 menit, baik. Terima kasih, bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat, saya ucapkan Tia yang sangat luar biasa, saya acungin 2 jempol, kalau perlu 4 ya, karena luar biasa. Betul, saya setuju, hampir ke 900 itu sangat luar biasa. Baik. Hari ini saya akan membahas atau share tentang manifestasi dalam rongga mulut dari COVID-19. Semoga tidak bosan ya, atau yakin bahwa pasti akan ada update mengenai segala sesuatunya tentang si Mr. COVID ini gitu. Saya nggak tahu ya laki apa perempuan, saya bilangnya Mr. Pesannya kayak laki, mungkin aja tuh virusnya ada laki ada perempuan gitu ya. Jadi si COVID aja ya. Oke, kita mengulas sedikit lagi bahwa COVID-19 yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 ini sudah menjadi pandemi global. Kemudian dia menyebarnya mungkin pasti kita juga tahu dari Wuhan, China dulu di bulan-bulan Desember. Kemudian pernafasan akut. Nah, kata-kata pernafasan akut ini sebetulnya nanti efek ke manifestasinya tuh ada di belakang ya, saya akan jelaskan. Tingginya transmisi COVID-19 menyebabkan jumlahnya tuh cepet banget dan sangat banyak dalam waktu yang singkat. Maksudnya cepet dalam waktu yang singkat. Sampai kemarin
Dia sudah menyerang lebih dari 1,2 juta orang di Indonesia dengan angka kematian 2,7 yang sedikit lebih tinggi daripada pada saat di Wuhan. Nah, bagaimana transmisi COVID-19 ke manusia itu kalau di bidang kedokteran gigi kita mesti ingat yang namanya aerosol, droplet, dan splatter, di mana komponen-komponen itu semuanya juga berasal dari aktivitas kita sehari-hari seperti batuk, bicara, bernafas cepat, dan juga kalau bidang kedokteran gigi berkaitan dengan mungkin kita perlu mengenal dulu lagi. Saya yakin sudah pada kenal, tapi saya ingin mengingatkan kembali bahwa karakteristik virus SARS-CoV-2 ini khas sekali dengan adanya corona atau mahkota-mahkota yang terdiri dari glikoprotein, di mana si glikoprotein itu kita sebut sebagai spike. Protein spike ini akan berikatan dengan reseptor. Jadi si yang nonjol-nonjol ini nggak mungkin bisa bereplikasi kalau dia nggak nemplok dulu di sel manusia, sel inangnya manusia. Secara awamnya gitu. Nah, untuk menempel itu dia perlu reseptor yang mengenali si protein spike-nya, yang kita sebut sebagai angiotensin converting enzyme atau ACE2. Di mana si AC2 ini itu dia mempunyai afinitas yang tinggi banget sama kalau ketemu sama protein spike-nya si SARS-CoV-2. Replikasinya semakin dia rendah berarti makin cepat dia bereplikasi, yang disimbolkan dengan CT ya. Nah, AC2 ini tersebut paling banyak terdapat pada mukosa epitel nasofaring dan epitel mukosa mulut. Nah, karena dia salah satunya banyaknya di nasofaring dan epitel mukosa mulut, inilah yang menyebabkan dokter gigi menjadi salah satu perwakilan tenaga kesehatan yang sangat amat sampai 3 kali saya sebutnya berkaitan dengan hal-hal yang disebabkan oleh SARS-CoV-2. Pada rongga mulut tempat-tempatnya yaitu di mana aja? 1, lidah, 2, mukosa bukal, selanjutnya gingiva, dan juga epitel ductus kelenjar liur atau salivary gland. Nah, tempat-tempat yang banyak AC2-nya inilah yang menyebabkan manifestasinya pasti harusnya nggak jauh-jauh dari tempat-tempat ini, gitu, secara logikanya ya. Nah, selain ACE2, ternyata bukan melulu dia aja yang menjadi reseptor, ada lainnya, yaitu CD147 dan TMPRSS2. Jadi siapa akademisi yang itu bisa mulai melakukan penelitian tentang hal ini. Kedua reseptor ini terdistribusi juga bukan cuma di luar tubuh, selain mukosa mulut, dia juga di dalam rongga mulut, ada di jaringan periodontal, dan sama seperti ACE2 berada di kelenjar liur. Nah, berkaitan dengan reservoirnya yang berada di tempat belakang dan di dalam rongga mulut ini, kita ingat kembali bahwa jumlah virus dalam salivanya bisa mencapai 1 sampai 1,2 kali 10 pangkat 8 per mililiter saliva, sehingga semakin banyak atau reseptor sel inang yang dapat berikatan dengan virus di dalam rongga mulut ini memungkinkan jadi ada hubungannya dengan makin banyaknya jumlah virusnya, maka mungkin makin banyak juga manifestasi yang akan dimunculkan. Nah, sebelum lagi kita maju ke dalam manifestasi dalam rongga mulutnya, mungkin kita perlu review kembali dan lihat kembali ke belakang bahwa gejala klinis COVID-19 sudah ditetapkan oleh WHO melalui case report form-nya, bahwa ada 23 gejala yang dilaporkan di CRF ini yang sudah ditetapkan menjadi Indonesia dari covid19.go.id. Itu terlihat bahwa di Indonesia 13 gejala utamanya adalah ini, dan sisanya 0,5% itu adalah 10 gejala yang lain. Nah, jadi memang kalau lihat dari covid.go.id ini memang gejala utamanya hampir mirip-mirip dengan berbagai negara kalau saya refleksikan juga ya. Jadi memang 13 gejala utama inilah yang paling sering. Demikian juga penyakit komorbid apa yang paling sering menemani keparahan penderita COVID-19 itu juga dilaporkan, dan di Indonesia hampir mirip atau hampir sama dengan berbagai negara lainnya. Oke, lalu bagaimana dengan manifestasi oral COVID-19?
kita asumsikannya manifestasi COVID-19 ini pasti punya manifestasi dalam rongga mulut karena latar belakang tertentu. Satu, si coronavirus SARS-CoV-2 ini itu dikenal sebagai penyebab COVID-19. Sebetulnya dia satu family dengan yang kita sebut sebagai SARS-CoV-1 yang sebelumnya, yang menyebabkan severe acute respiratory syndrome pada 2002 sampai 2003, dilanjutkan 2012 sampai 2013 dalam terminologi penyakit yang disebut MERS atau Middle East Respiratory Syndrome. Nah, yang COVID-19 ini dikenal sebagai SARS-CoV-2. Kalau kita lihat dari entity-nya sebagai virus, dia itu sangat dipengaruhi oleh suatu kondisi yang berkaitan dengan imun status seseorang. Disebabkan karena virus ini, pemakaian obat-obatan pada pasien-pasien COVID-19 pun telah ditetapkan sebagai modality treatment yang standar, yang pasti akan diberikan pada pasien-pasien tersebut, yang ciri khasnya biasanya mengandung hidroklorok. Maka dari rentetan ini saja sudah memungkinkan akan munculnya atau terjadinya reaksi lokal atau sistemik pada seseorang yang mengidap COVID-19. Nah, atas dasar patogenesis ini, basic patogenesis ini, kita merasa bahwa mungkinkah suatu manifestasi dalam rongga mulutnya itu akan dimunculkan secara spesifik atau kita sebut sebagai pathognomonic symptom dalam COVID-19. Nah, COVID-19 oral manifestasinya sudah disamerikan gitu oleh beberapa penulis. Zizik dan Wojcicka tahun 2020 menyatakan yang paling sering muncul pasti deh ada kaitannya sama opportunistic fungal infection karena imun kan gitu. Kemudian herpes simplex juga kaitannya bisa sama dengan imun juga. Oral unspecific ulceration saya setuju banget karena memang sampai sekarang masih akan bergulir. Sebentar katanya keluar lesi ini, sebentar bentuknya kayak gini, sebentar bentuknya kayak gimana gitu ya. Jadi masih dikatakan sebagai oral unspecific. Fixed drugs eruption kaitannya sama obat-obatan yang diminum. Dysgeusia atau altered taste atau perubahan pengecapan rasa. Serostomia dan gingivitis. Ini kayaknya saya kasih summary-nya dulu nih, nanti saya pretelin satu-satu ke belakangnya kenapa bisa begitu dan akhirnya kita bikin kesimpulan berdasarkan analisis kita. Oleh Martin Carreras dan teman-teman yang lain juga hampir mirip, oral dryness, vesicobulous lesion juga menjadi salah satu yang sering dilaporkan. Kemudian aphthous-like lesion atau aphthous-like ulcer, serta dysgeusia yang mengikuti anosmia pada sebagian besar pasien. Nah, hanya beberapa yang memiliki laporan secara ekstraoral yang berkaitan dengan cutaneous manifestation, itu antara lain ada 4 ya di sini yang melaporkan kaitannya yaitu dengan lesi yang berbentuk makulopapular, jadi merah-merah gitu, makulopa sedikit agak menonjol, kemudian urtikaria berbentuk vesikular sebagai salah satu atau yang paling banyak di kulit. Nah, saya masuk ke riset tadi untuk oral manifestasi pada COVID, mungkin lebih dari 11 harusnya. Kalau saya masuk ke NCBI PubMed itu kurang lebih ada 21. Tetapi 21 itu ternyata banyak sekali yang merupakan letter to editor atau juga hanya tanggapan gitu. Jadi yang mirip-mirip saya jadikan satu gitu ya. Ini akan saya bahas satu persatu ya manifestasinya. Nah, Biatse 2020 menyatakan gangguan pengecapan sama ya sama summary yang tadi depan, facial pain, kemudian ada bercak pada lidah dan perdarahan pada gusi. Selain Cox Bodat itu juga dia sebetulnya penulis pertama, dia bahkan judulnya inaugural gitu ya. Apakah ini yang pertama manifestasi oral pertama dari COVID-19? Dia bilangnya yaitu papilitis, bercak eritema pada lidah. Kalau saya lihat secara klinis kayak geographic tongue gitu ya. Kemudian, nah gambarannya kayak begini, kesannya kayak ada pinggirannya, ada marginnya agak putih sedikit, slightly raised gitu ya, dan mungkin apakah dia berkaitan sama erythematos yang ada di ujung ibu jari kakinya, itu kita tidak tahu pasti.
Kemudian Martin Carreras dan Presas ini juga dia menyatakan bahwa ada ulcerasi pada area multiple pada area palatum. Kita ingat lagi tadi bahwa reservoirnya ada di daerah nasofaring dan bagian belakang. Sehingga tidak heran kalau keluhannya atau manifestasinya pasti di daerah-daerah fosea situ gitu loh. Kemudian juga dilaporkan juga ada desquamative gingivitis serta erythema multiforme. Nah, desquamative gingivitis itu nanti kaitannya dengan apa dan erythema multiforme dengan apa nanti kita bahas lagi di belakang. Nah, ini gambarannya seperti ini. Ada juga gambaran seperti kayak erythematus, tidak spesifik. Kalau kita sebut mungkin bisa disebut ini aphthous-like lesion ya, karena tidak spesifik. Yang sebelah kiri kesannya kayak erythematus yang menurut saya ada kaitannya kayak viral type gitu ya, karena multiple, berkelompok, kemudian banyak gitu. Tapi di sini disebutnya sebagai yellowish ulcer, multiple pinpoint yellowish ulcer, artinya tidak spesifik bahwa itu menunjukkan seperti viral type. Nah, selanjutnya Breno Amaral Roca dan Dr. Rohman itu melaporkan bahwa ada yang kita sebut sebagai enantema. Jadi ada perubahan daerah mukosa berwarna kemerahan pada mukosa mulut. Diikuti juga dengan desquamative gingivitis dan adanya ulcerasi lentingan dan bentuknya atau kita sebut sebagai vesicle atau blister, dan menyebabkan ulcerasi setelah beberapa hari menyebabkan ulcerasi HSV atau herpes simplex yang akan mungkin nanti lebih detail lagi oleh Dr. Desi ya. Nah, makulopapularnya terlokalisir pada daerah palatum, gingiva palatal, bukal, dan mukosa bibir bawah. Nah, gambarannya ini dilaporkan oleh Dr. Rohman ini ya. Jadi gambarannya terkesan kayak enanthema lesion pada palatal. Coba lihat titik-titiknya ini kemerahan. Again, kalau saya menarik analisisnya bahwa ini viral, entity-nya viral. Jadi no wonder kalau kesannya itu kayak gambarannya seperti kayak kita berhadapan dengan infeksi-infeksi virus seperti kayak herpangina gitu ya, penyakit herpangina, infeksi mononukleus juga mirip-mirip kayak begini. Nah, yang menarik dia bukan melulu hanya pada palatal, dia juga kalau kita perhatikan pada gusinya di sini saya nggak begitu kelihatan besar ya, kayaknya kesannya kayak desquamative gingivitis yang kalau menurut saya nanti patogenesisnya nyambung gitu nanti ya. Selanjutnya Dos Santos ini orang yang paling rajin melaporkan tentang COVID-19 sampai dia akhirnya bikin systematic review untuk itu, dan dia menyatakan bahwa orang COVID-19 itu gampang sekali atau gampang muncul recurrent herpes simplex, candidiasis, juga geographic tongue gitu. Nah, ini gambarannya candidiasis. Nah, ini ya kayak gini mungkin para dokter gigi sama apalagi spesialis penyakit mulut sangat sudah hafal dengan memang udah punya gitu. Nanti begitu diperiksa sama dokter COVID-nya ternyata ketemu ini dan dianggap sebagai wah ini nih patognomoniknya gitu. Nanti kita bahas di belakang. Nah, Amanda Roca itu menanggapi Martin Carreras ya. Dia bilang bahwa tidak cukup evidence untuk menyatakan bahwa geographic tongue, herpes gitu merupakan suatu manifestasi tunggal. Itu sudah dibahas sama beberapa penulis juga. Selain Amanda, juga ada Al-Khatib menyatakan hal yang sama. Kalau Lichen itu dia menyatakan bahwa ada perubahan pengecapan rasa dan facial pain, jadi sakit-sakit gitu. Kalau facial pain patogenesisnya karena memang viral tuh dan kebetulan serangannya ada daerah nasofaring dan hidung ya, batuk pilek segala macam itu, jadi kecenderungan sakitnya facial pain-nya berasal dari sumbatan-sumbatan pada sinus-sinus yang terkena gitu. Yang terutama menyebabkan pusing adalah sinus ethmoidalis kalau tulisannya begitu ya. Nah, Al-Khatib ini tanggapan untuk Martin juga dinyatakan bahwa blister sama desquamative gingivitis pada kasus-kasus COVID itu kayaknya agak error deh gitu. Jadi erroneous assumption dia bilang gitu karena tidak begitu kuat. Tapi kalau menurut saya memang kayaknya bukan melulu sesuatu yang langsung pasti akan terjadi. Kalau kena COVID pasti keluar itu, nggak gitu, tapi ada memang kaitannya satu dengan yang lain. Nah, yang selanjutnya adalah Suarez atau Chirodontas Suarez, dia menyatakan bahwa ada erythema ulcerasi berbentuk vesicle. Again, ini viral type, jadi kesannya munculnya pasti akan lentingan-lentingan gitulah sebelum terjadi ulcerasi yang sebenarnya. Nah, ini munculnya kayak laporan dokter Rohman yang menyatakan ada enantema.
erythematus, kemudian juga di sini ada kayak blister yang kemudian pecah dan gambarannya seperti ini. Nah, ini update-nya. Masukan update-nya adalah dari Milagros, Dos Santos lagi. Dos Santos tuh udah bikin 4 tulisan, lagi dimasukin lagi yang terakhir dia bikin systematic review, dan Nuno Gonzalez yang tahun 2021. Nah, kalau menurut Milagros, dia seperti kayak melaporkan hampir banyak miripnya, tetapi dia tambahin lagi ada cheilitis angularis, ada cheilitisnya, plus ada burning sensation-nya. Kalau yang ini rata-rata semua udah pada melaporkan ya, dan gambarannya juga hampir mirip-mirip gitu. Aphthous-like lesion juga sudah sebagian besar juga memberikan hal yang sama, karena nggak spesifik gitu ya. Tapi dia tambahinnya ada cheilitis. Nah, gambarannya seperti ini. Satu ada geographic tongue. Nah, ini dari laporannya dia ya. Dan yang selanjutnya adalah ada cheilitis. Again, kita bertanya apakah cheilitis ini merupakan sebuah gejala patognomonik dari gejala khas ya dari COVID-19 gitu. Nah, selanjutnya juga dia melaporkan adanya candidiasis serta daerah kemerahan pada erythematus lesion pada langit-langit daerah palatum lunak menuju ke belakang ke arah fovea gitu. Yang kayaknya juga sudah banyak penulis yang menyatakan hal yang mirip-mirip. Nah, systematic review dari Dos Santos ini dilakukan dari 40 jurnal, dari 33 cross-sectional study dan 7 case report. Jadi sebetulnya dalam waktu sampai Desember itu sudah 40 jurnal yang berkaitan, baik ekstra dan intraoral ya, bukan cuma intraoral saja. Tapi dia baca dari 40 jurnal, kemudian ada ekstra dan intra yang mengkaitkan juga ke mukokutaneus, jadi yang ada ke mukosanya juga. Dari 19 negara, dan sepakat bahwa gustatory impairment itu terjadi 45%. Jadi gangguan pengecapan itu terjadi pada 45% pasien dengan odds ratio 12,68. Artinya orang yang punya penyakit, orang yang terkena COVID-19 kecenderungan untuk terjadi perubahan pengecapan rasa sebanyak 45%, dan tendensi untuk terjadinya adalah 12 kali lipat dibandingkan orang yang nggak kena COVID. Nah, manifestasi yang lainnya selain gustatory impairment atau taste, altered taste atau kita sebutnya dysgeusia, kita ada lagi yang kita ditemukan lagi dari systematic review itu adalah bisa muncul plak putih atau plak merah. Bercak putih atau bercak merah. Bercak putihnya mostly kita kaitkan sama candidiasis, dan bercak merahnya kita sebut sebagai enantema yang mungkin berkaitan dengan hal-hal yang disebabkan oleh viral. Kemudian ulcer yang irregular, yang nggak khas gitu, yang tepinya nggak bulat, tepinya tidak teratur gitu. Kemudian berkaitan juga dengan vesicle, small blister dan petechiae, serta adanya desquamative gingivitis dan serostomia. Ini adalah laporan dari hasil systematic review yang dimana manifestasi ini terjadi pada lidah, bibir, gusi, dan muka.